Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bertenang, kita arahkan hati dan pikiran kita tinggalkan segala kesibukan kita. Demi kelancaran dan ketertiban ibadah kita, maka dihimbau kepada warga jemaat yang membawa HP agar dinonaktifkan dan tidak keluar masuk ruang ibadah serta tidak meninggalkan atau membuang sampah di dalam gedung gereja. Hanya karena anugerah kita dapat
menjalani hari-hari hidup kita sampai pada saat ini. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan yang sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memuliakan Dia dengan mempersiapkan diri dan teduhkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema Beritakanlah Perbuatan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya PKJ 13, baik yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul mendekat kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul mendekat kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul mendekat kepada Kristus. Ayatlah Kristus Tuhan. Tuhan hatiku, arahkan hatiku kepadanya. Tuhan hatiku, arahkan hatiku kepadanya. Tuhan hatiku, arahkan hatiku kepada Kristus. Ayatlah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan untuk tunduk di hadapan hadirat-Nya. Kita mengaku segala perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang selalu menyakiti hati Tuhan. Kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita gagal mengasihi Dia dan tidak memberitakan perbuatan Tuhan. Untuk itu, mari dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, kita memohon pengampunan-Nya dengan masing-masing kita berkata, Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Obuang dami utungan.
Tuhan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita sambut berita anugerah dengan melakukan karena kasih-Nya padaku. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru ditujukan kepada kita umat yang percaya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam Mazmur pembalasan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan Mazmur kita dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Seperti biasanya saya akan membacakan tulisan yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tulisannya agak mendalam. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti yang rusa merindukan sungai yang berair, jiwaku haus kepada Allah. Bilakah aku boleh datang? Air mataku menjadi makananku. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, inilah yang hendak kuingat. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jiwaku tertekan dalam diriku. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, samudera raya berpanggil-panggilan. Segala gelora dan gelombangmu, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa aku harus hidup berkabung?
dan mengapa bisa dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Menolong kepada Allah. Mari kita sambut masuk kita dengan melakukan seperti rusa rindu sungai. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas segala pertolongan Tuhan yang sudah boleh Tuhan nyatakan kepada masing-masing kami. Kami boleh dihimpunkan di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa kekal dalam kerajaan surga, sebentar ya Tuhan, kami akan membaca
dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Akan tetapi daripada itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk terus menaungi kehidupan kami, menaungi pikiran hati kami, sehingga firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama tertanam baik di dalam hati kami. Dan kami yang akan mendengarkan ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh benar-benar kami lakukan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, berkati, beri kekuatan, sehingga hamba-Mu hanya boleh berkata-kata oleh karena Engkau berkenan kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, bacaan kita yang pertama itu terambil dari Yesaya 65 ayat 1 sampai 7. Kemudian bacaan yang kedua dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dan bacaan yang ketiga terambil dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, inilah aku, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua, yang memakan daging babi dan buah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meramah aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semua ini seperti asap yang naik ke dalam hidupku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Tuhan, semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaitkannya aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan mendekat ke dalam jiwa mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang tahu. Pembacaan kita yang kedua terdapat dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14, yang berbunyi demikian: dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat,
atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang, bukan Yahudi. Oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita terima Roh Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang berasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lalu
menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu, dan kita semua boleh berada dalam keadaan sehat oleh karena tuntunan kasih Tuhan. Ya, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita pada minggu hari ini itu diberikan sebuah tema, beritakanlah perbuatan Tuhan. Beritakanlah perbuatan Tuhan. Pak Tulan bahasa Toraya nakwa Pak pesanan ni tu penggoran na puang. Pak pesanan ni tu penggoran na puang. Ya, sidang jemaat Tuhan, kalau dikatakan beritakanlah, apakah kata beritakanlah ini adalah sebuah perintah? Apakah kata beritakanlah ini adalah sebuah kata perintah? Ya, beritakanlah. Pak pesanan nih, atau Pak karekan nih, kabarkan. Sama itu ya. Kabarkan, beritakan perbuatan Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan, dari bacaan utama kita pada minggu ini, kita sudah mendengarkan bacaan kita
yang mengisahkan tentang menuju tanah orang Gerasa. Ya, tanah orang Gerasa. Yes. Tujuan Yesus sampai di sana, Yesus diperhadapkan satu pergumulan atau masalah besar bagi murid-muridnya. Ya, tidak bagi Yesus. Ya, masalah itu bagi murid-muridnya, tetapi tidak bagi Yesus. Kenapa saya katakan tidak bagi Yesus? Karena Ia berkuasa. Ya, masalah besar itu adalah Ia dihadang oleh angin ribut yang dahsyat. Pada saat Yesus menaiki perahu bersama dengan murid-muridnya untuk menuju ke tanah Gerasa, Ia dihadang oleh angin ribut yang dahsyat. Tetapi Tuhan bisa meredakan angin tersebut, sehingga mereka boleh melanjutkan perjalanan menuju tempat yang mereka akan tuju, yaitu tanah Gerasa. Ya. Sesampainya di tanah Gerasa, Yesus diperhadapkan lagi dengan permasalahan kenyataan hidup. Ia diperhadapkan dengan satu persoalan lagi. Di tanah Gerasa, Ia menjumpai seorang yang kerasukan setan. Bukan satu setan, tetapi banyak setan. Mengapa dikatakan banyak setan? Karena namanya adalah legion. Legion itu adalah dalam jumlah besar, setan-setan yang banyak. Karena jumlah mereka yang sangat besar itu kira-kira berjumlah 6.000 setan. Nah, bisa kita bayangkan, satu jiwa dimasuki 6.000 setan. Bagaimana ia menghadapi? Bagaimana ia bisa mengalahkan setan-setan sebanyak itu dalam dirinya? Sedangkan satu setan saja, jika merasuki satu orang, tersiksanya bukan main. Ya, bisa kita bayangkan dan kita bisa sudah membaca dalam bacaan kita tadi bahwa dia sangat tersiksa. Dia dibanting, dia dibawa ke tempat-tempat yang bisa membinasakan jiwanya, tetapi dia tidak binasa. Ya, sama dengan kalau dihitung-hitung jumlah mereka ini hampir sama dengan pasukan Romawi yang disebut legio. Mereka juga hampir sama banyaknya. Nah, ini pasukan Romawi ini pasukan yang jaya, yang berjaya. Jadi bisa kita bayangkan setan-setan ini juga berjaya menguasai satu jiwa pada saat itu. Ya, saya katakan pada saat itu. Karena satu jiwa ini belum bertemu dengan Yesus. Satu jiwa belum bertemu dengan Yesus, maka setan itu masih berkuasa atas dirinya. Lalu bagaimana? Pada saat ia bertemu dengan Yesus, ya, pada saat ia bertemu dengan Yesus, orang yang kerasukan setan ini sudah bisa merasakan bahwa yang hadir pada saat itu adalah orang yang berkuasa, orang yang mempunyai kuasa besar, yaitu Yesus. Oleh karena itu, ia berteriak-teriak meminta kepada Yesus supaya ia bisa dibebaskan dari setan-setan yang membelenggunya. Tetapi setan-setan di dalam jiwanya juga tidak mau kalah. Dia juga meminta kepada Yesus. Bayangkan, setan bisa tawar-menawar dengan Yesus. Ya. Dia meminta kepada Yesus, katanya, "Ya Tuhan, janganlah menyiksa kami. Janganlah membinasakan kami. Tetapi jika Engkau ingin mengeluarkan kami dari tubuh jiwa orang ini, masukkanlah kami ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan di sekitar dari gunung ini."
Ya, bisa kita bayangkan sekian ribu setan yang berhadapan dengan Yesus saat itu. Lalu apa jawab Yesus? Yesus mengabulkan permintaan para setan itu. Seketika itu juga setan-setan itu digiring masuk ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Dia katakan, jangan membinasakan kami, tetapi permintaannya justru membinasakan mereka. Karena meminta untuk dipindahkan ke babi-babi yang sedang mencari makan di lereng-lereng gunung. Pada saat itu masuk ke babi itu dan kemudian terjun ke dalam jurang. Akhirnya mereka binasa oleh karena permintaan sendiri. Seandainya pada saat itu meminta kepada Yesus, Tuhan, pindahkan kami ke tempat yang lebih aman, mereka tidak akan binasa. Tetapi itu tidak akan terjadi. Karena permintaannya, maka Yesus mengabulkannya. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dihitung-hitung, sekarang, zaman kita sekarang, kalau dihitung-hitung, babi-babi yang kerasukan setan pada saat itu kira-kira berjumlah 2.000 ekor. Nah, bisa dibayangkan sebagaimana besar tempatnya, bagaimana besar kandangnya jika dikandangkan. Kita bayangkan betapa banyaknya jumlah babi pada saat itu. Jadi jika kita pikir-pikir satu ekor babi jika dipiong, ya kalau dulu belum ada orang piong, satu ekor babi jika dipiong akan menghasilkan 40 sampai 50 lampa atau 50 piong, ya kan? Nah kalau 2.000 ekor babi dikalikan 50, berapa jumlahnya? 10.000 lampa. Wah, sungguh banyak. Jika dituangkan, budaliu ya, budaliu. Dan apabila kita dibagikan sebanyak itu, akan habiskan kita makan 10.000. Ya, Bapak Ibu, ini hanya memperjelaskan sedikit. Pada zaman kita sekarang berbeda dengan zaman dulu ya, pada pembacaan kita. Lalu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, bagaimana nasibnya dengan orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus? Bagaimana keadaannya? Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa setelah ia disembuhkan oleh Yesus, ia meminta kepada Yesus untuk ikut serta dengannya, untuk menyertai Yesus di dalam pengembaraannya, memberitakan cerita atau berita tentang Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Yesus katakan, tidak, kau harus pulang, karena kau masih punya tugas yang lebih penting daripada mengikut aku. Ya, dia dikhususkan untuk pulang, untuk memberitakan segala perbuatan Tuhan yang sudah ia terima pada waktu ia disembuhkan. Makanya Yesus katakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah apa yang telah diperbuat Allah atasmu. Ya, itu bisa kita baca pada ayat yang ke-39. Tuhan itu berkuasa. Ia sanggup memulihkan keadaan seseorang yang sedang dalam pergumulan hidup. Ia sanggup membebaskan jiwa-jiwa yang tertekan, jiwa-jiwa yang berada di dalam kelemahan batin, kelemahan rohani. Ia sanggup membebaskan itu daripadanya. Oleh karena itu, setiap manusia selalu diperhadapkan kepada satu permasalahan hidup, entah itu ringan ataukah berat. Persoalannya adalah, sanggupkah kita untuk menjalani, sanggupkah kita terlepas dari pergumulan hidup
yang kita hadapi jika kita berjalan sendiri. Yaitu persoalannya. Karena pada kenyataannya bahwa ada orang yang diperhadapkan pada permasalahan, dia tidak akan sanggup untuk menjalani. Bahkan pada saat ia diperhadapkan dengan hal-hal yang lebih berat, ia mungkin akan menanggapinya dengan emosional yang tinggi, tidak bisa mengekang diri dan tidak bisa mengontrol dirinya. Maka bukan penyelesaian yang diselesaikan, yang dihadapkan, yang dihadapi, tetapi malah menambah permasalahan baru, dan mungkin permasalahan itu akan lebih berat lagi. Ya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Tuhan akan hadir di dalam setiap pergumulan hidup kita apabila kita datang dan berseru kepadanya. Di dalam bacaan kita Mazmur 42 berbicara tentang keadaan si pemazmur yang ingin juga keluar dari masa sulitnya, masalah-masalah yang dihadapinya sangat rumit dan sangat beruntun, sehingga di tengah-tengah pergumulan hidupnya ia ingin mengundang Tuhan untuk datang supaya Tuhan bisa memberikan kelegaan kepadanya. Ia berharap, ia merindukan kebebasan itu. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah. Tanpa Tuhan, dia tidak akan sanggup untuk berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi sumber kekuatan, sumber utama tempat kita memperoleh pertolongan. Lalu di dalam Yesaya juga berbicara tentang pergumulan-pergumulan bangsa Israel atau pemberontakan yang mereka lakukan. Pada saat mereka itu di pembuangan, mereka selalu berontak kepada Tuhan. Mereka selalu mengeluh, bersungut-sungut. Apa yang mereka harapkan? Mereka berpikir seolah-olah Tuhan tidak menyertai kehidupannya lagi. Mereka berpikir mereka itu sudah berjalan sendiri. Namun Tuhan Allah itu tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka bersungut-sungut, tidak tahu mengucapkan syukur kepada Allah, tetap mereka memberontak kepada Allah. Tetapi Allah katakan, aku akan menyertai sampai akhir hidupmu. Ya, bangsa Israel diberkati, disertai sampai sekarang. Dan kita selalu juga mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Allah membiarkan kita berjalan sendiri tanpa topangan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan. Lalu di dalam bacaan kita yang ketiga itu bacaan Galatia, di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia. Keselamatan yang kita dapatkan itu adalah kasih karunia karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, kita selalu mengatakan, Tuhan tuntun kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan nyatakan itu kepada kita sebagai bukti bahwa Ia berkuasa sampai pada saat ini. Karena sebagai manusia biasa, kita tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan dan menjalani hidup kita tanpa topangan dari Tuhan. Ya, seberat apapun masalah hidup kita, mari kita percaya bahwa Allah sanggup melepaskan kita. Dan kita sanggup untuk menjalaninya karena kita percaya Allah bersama-sama dengan kita. Ya, karena Allah itu selalu memberkati dan menyertai kita. Oleh karena itu, masing-masing dari kita berdasarkan pengalaman nyata, pengalaman hidup kita, bahwa ketika kita diperhadapkan pada situasi
dan kondisi yang sulit, semuanya dapat kita hadapi. Itu sebagai bukti nyata cara Tuhan membebaskan dan menuntun kita. Karena kita yakin bahwa Allah dengan kasih-Nya, dengan caranya sendiri dapat meluputkan kita, setiap orang yang percaya kepadanya dengan segenap hati. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu pasti dan nyata. Jadi bila kita meragukan itu kuasa Tuhan, percaya dalam hidup kita akan selalu ada pergumulan-pergumulan, akan selalu ada persoalan-persoalan. Tetapi kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari segala persoalan kesulitan hidup, kita yakin itu pasti akan terjadi. Karena Ia katakan, kuasa Tuhan itu pasti dan amin, pasti dan nyata. Saudara jemaat Tuhan, oleh karena itu, mari dengan tidak ada alasan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya untuk tidak memberitakan dan tidak menyaksikan perbuatan Tuhan yang telah kita alami. Mari kita nampakkan dalam kehidupan kita pernyataan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita ceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih terus menuntun dan menyertai kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hidup dan kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Yesus atas semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, setelah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti surga. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan dan kita nyatakan itu dalam bentuk nyanyian. Kita memuji Tuhan, aku percaya. Yang
Aku percaya gerejanya besar, menjadi suci di dalamnya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan pada saat ini kita akan memberikan undi khusus untuk mendukung kegiatan Jabore SMGT. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil kita memberikan persembahan kita melakukan Kidung Jemaat 288.
Iya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantai Tarakan Minggu 19 Juni 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan kami. Dan apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah pada hari ini. Penyampaian senantiasa diingatkan kepada seluruh anggota jemaat untuk tidak membuang sampah dalam gedung gereja. Ya, mari kita jaga kebersihan gedung gereja kita. Yang kedua, ibadah rumah tangga di keluarga Musa Seba akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Juni 2022. Di keluarga Musa Seba hari Senin 20 Juni 2022. Kemudian ibadah rumah tangga di keluarga Patandi akan dilaksanakan hari Sabtu 25 Juni 2022. Jadi keluarga Patandi itu akan dilaksanakan hari Sabtu 25 Juni 2022. Kemudian ibadah rumah tangga di keluarga Geraldo ini yang kemarin diundur akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022. Alamat SMP 8. Kemudian berikutnya ibadah PPGT di rumah saudari Marni Manana dan kawan-kawan akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 19 Juni 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2022. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Kemudian ada satu pemberitahuan, mohon dukungan doa untuk Bapak Temi Kristol Samban yang rencana akan berangkat besok ke Poso bersama dengan anak-anak. Mohon dukungan doa untuk Bapak Temi Kristol Samban. Kemudian hari ini Majelis dan Jemaat menerima persembahan syukur dari beberapa keluarga. Yang pertama, keluarga Yohanes Londong Natura Pisang untuk gorden. Keluarga Albius Moning Natura Terong untuk gorden. Keluarga Samuel Rande Natura Kue Bolu untuk gorden. Keluarga Kenang Natura Daun Singkong untuk gorden. Keluarga Juni Londong Natura Lemang untuk gorden. Keluarga Ferdinand Payung sebesar Rp300.000. Keluarga Ando Natura Kue untuk gorden. Keluarga Musa Seba Natura Bulindak kan ya? Ya, keluarga Musa Seba Natura Bulindak untuk gorden. Keluarga Nenek Elsa Natura Pisang untuk gorden. Keluarga Martin Koding Koto 2 biaya 100 untuk jemaat, 100 untuk kas SMGT. Keluarga Diaken Markus Minggu sebesar Rp200.000. Keluarga Agustinus Saleda sebesar Rp500.000 dan ada Natura Pisang untuk gorden. Keluarga Loko Paimponan salad buah untuk gorden. Keluarga Mama Sony daun singkong plus lunak bayi untuk gorden. Keluarga Simon Kama sebesar Rp200.000. Keluarga Luther Pasang sebesar Rp500.000. Yang terakhir dari keluarga Paulus Pali.
Iya, ini natura dari Bapak Paulus Pali, tidak ditulis isinya. Nanti kita lihat. Soko. Iya, dari Bapak Paulus Pali, natura soko. Kemudian kita perhatikan untuk jadwal ibadah rumah tangga sesuai dengan jadwal hari Rabu di CB1 di keluarga Gini Rondong untuk sementara itu ditunda. Kemudian hari Rabu di CB2 di keluarga Luther Lumba. Kemudian di SMP 8 untuk hari Rabu itu di keluarga Petrus Allo. Kemudian untuk daerah Lestari di alamat lapangan di keluarga Julius Poktiku. Untuk wilayah Agatis hari Rabu itu di keluarga Mama Tola. Itu untuk ibadah rumah tangga. Kemudian jadwal ibadah PWGT untuk Maranus 1 hari Senin dan hari Sabtu. Untuk hari Senin itu Nyonya Air Pongpongan itu sudah terlaksana. Kemudian untuk Nyonya Matius Lolong itu untuk sementara ditunda karena tidak berada di tempat. Kemudian untuk Maranus 2 hari Senin itu di rumah Nyonya Markus Nana alamat Lestari. Untuk Maranus 2 yang hari Sabtu di rumah Nyonya Luther Palulun alamat SMP 8. Itu untuk PWGT. Ibadah PWGT hari Selasa di rumah Fransiskus, Saudara Fransiskus Sonda itu tanggal 21, dan hari Sabtu tanggal 25 di rumah Saudari Nelly Markus. Untuk ibadah PKBGT ini ada sedikit perubahan. Di rumah hari Kamis tanggal 23 Juni di rumah Bapak Yohanes Parende itu diundur ke hari Jumat tanggal 24 Juni. Jadi hari Kamis diundur ke hari Jumat untuk ibadah PKBGT. Kemudian hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di rumah Bapak Markus Boro. Hari ini kita menerima undangan pernikahan. Yang pertama yang akan menikah Yeskiel, anak kelima dari Bapak Rustan Katak dan Ibu Lina Kala, dengan Mercy Alpionita Putri SM. Anak pertama dari Bapak Martin Luther dan Abia Tandilinggi. Pemberkatan nikah hari Jumat 24 Juni pukul 10 WITA di Gereja GPSI IRC Jaya Baru, dan resepsinya juga akan dilaksanakan hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 12 sampai dengan selesai, bertempat di kediaman Martin Luther, Jalan Lestari, RT 3 Karang-Harapan. Yang mengundang dalam jemaat kita yang pertama Bapak Matius Pasang, yang kedua Bapak Markus Nadiese, Bapak Paulus Pali, dan Bapak Martin Sabtu atau Bapak Silva. Undangan pernikahan yang kedua yang akan menikah Joshua Edward Eskom dengan Mikael Mangando Masolo SKPNS. Pemberkatan nikah hari Sabtu 25 Juni 2022 jam 2 siang sampai dengan selesai, bertempat di GGP Kampung Baru Dalam. Resepsi pernikahannya hari Sabtu 25 Juni 2022 jam 6 sore sampai dengan selesai, bertempat di gedung KPKNL Tarakan Pamusian. Iya, demikian warta jemaat yang boleh disampaikan pada hari ini. Kita masuk ke lelang natura kepada Bapak Yani di sini. Iya, kita uangkan natura. Taruh harga 2 ikat langsung. Time kan di dalam. Berapa? 10.000 satu kali. 10.000 dua kali. 10.000
Lagi daun singkong. 10 satu kali. 10 dua kali. 3 kali. Siapa tadi yang kena? Mang Panto. Ya, terakhir daun singkong. 10 Bapak Minggu. Oh, bapaknya oh. 1 kali. 10 2 kali. 10 3 kali. Bapaknya. Lemang. Keluarga. 30 1 kali. 30 2 kali. 30 3 kali. Ibu Monika. Madrid. Lagi keluarga. Lemang. 20 2 orang. 30 1 kali. 30 50 1 kali. 50 2 kali. 3 kali. Lagi lemang. 50 1 kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Lemang yang terakhir. Tadi sudah 50 1 kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Jangan. Sampingnya kapan? Salah buah. Taruh harga. 30 1 kali. 50 1 kali. 50 2 kali. 3 kali. Taruh harga. Berapa? 20. Mana? 20 1 kali. 30 1 kali. 30 2 kali. 30 3 kali. Taruh harga. 20 1 kali. 20 2 kali. 20 3 kali. Lagi taruh harga. 20 1 kali. 30 1 kali. 30 2 kali. 30 3 kali. 20 1 kali. 20 1 kali. 30 yang mana tadi yang 30? 40 1 kali. 40 2 kali. 40 3 kali. Taruh. Dadah. 20 banyak orang. 20 1 kali. 30 1 kali. 30 2 kali. 3 kali. Lagi. 20 1 kali. 30 1 kali. 30 2 kali. 30 3 kali.
Lagi, tawarkan. 30, satu kali. 30 ada 2 orang. Tuh. Satu kali. 33 orang sudah. 40 dari belakang. Satu kali. 40 2 kali. 40 3 kali. Masih ada? 30 satu kali. 30 2 kali. Masih sedikit katanya. Ya, terwarga. 30 banyak orang. Satu kali. 30 2 kali. 30 3 kali kasih lah Tuhan. Ya, lagi. Berapa? 30 satu kali. 30 2 kali. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Ya, masih ada satu. 20 dari belakang mana? 40. 40 satu kali. 2 kali. Berapa? 40 3 kali. Ini daun singkong dan duku bayi. Sayur bumbu. Di antara warga 20 2 orang. 30 satu kali. 2 kali. 3 kali. Istri. Ya, lagi antara warga 20 satu kali. 20 2 kali. 20 3 kali. Lagi 20 satu kali. 20 2 kali. 20 3 kali. Mama Adil dan Ibu Dewa mencatat. Ya, lagi terangga 20 2 orang. Satu kali. 2 kali. 3 kali. Marian sama yang di belakangnya siapa namanya? Sebelahnya ibu bukan sih? Ibu dia. Iya, masih ada. Para warga. 20 satu kali. 2 kali. 3 kali Mama Yudit. Lagi 30 satu kali. 2 kali. 3 kali Pak Jo. Siapa? Berapa? 20 satu kali. 2 kali. 3 kali Mama Celbit. Ya, masih ada. Masih ada 4 5 20 satu kali. 2 kali. 3 kali.
Mantap. Ya, Herman Mandala. Siapa lagi? 20. Satu kali. Dua kali, tiga kali. Selfie. Lagi. 20. 20 satu kali, dua kali, tiga kali. Ibu Monica. Siapa? Oh, tentang negara. Ibu Dipora. Habis. Soko 23. Harga 20 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Mama iya. Lagi harga 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Maju. Lagi harga 50 satu kali. 50 dua kali. Tiga kali. Bapak Yandi. Lagi harga dadah 20 satu kali. 20 dua kali. Mana 30? Berapa? 100. 30. 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Yunus. Nenek Elsa berapa? 20 satu kali. Berapa? 30. 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Lagi 20. 30. 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Yunus. Lagi harga 20 dua orang. 30 dari belakang. 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Siapa di belakang? Ya, harga lagi 30. 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Harga 30 satu kali. 30 dua kali. 30 tiga kali. Mama Gia. Taruh harga 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Kurang. Mana yang penting? Taruh harga 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Terakhir taruh harga Soko. Masih ada dulu. Taruh harga berapa? 30 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Tante Maria. Terakhir dadah 20, 30 satu kali. 30 dua kali. 30. Taruh harga berapa? 30 satu kali. Mama toh berapa? 35 satu kali. 40 satu kali. 40 dua kali. 40 dua kali. 40 tiga kali.
belakang. Susah diperhatikan pakai masker. Nanti yang antar yang tahu. Lagi 30, 50 satu kali. 50 dua kali. 3 kali. Masih yang sama yang tadi. 50 satu kali. 2 kali, 3 kali. Masih yang sama. Taruh harga. Mana? 30 satu kali. Ibu pendeta. 35 satu kali. 50 satu kali. 2 kali. 3 kali. Masih yang sama. 30 40 satu kali, 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya masih yang sama harga. 40 satu kali, 40 2 kali, 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ini tinggal pisah keju dan kulintang. Terakhir, taruh harga 30 dari belakang. Satu kali. 30 2 kali. 30 3 kali. Ya, ini pisang keju dan kulintang. 30 dari belakang, satu kali. 30 2 kali. 30 3 kali. Ini kulintangnya tinggal satu. Tadi 2 ikat ternyata. Ini tinggal 1 ikat dan pisang keju terharga. 20 satu kali. 20 2 kali. 20 3 kali. Ini 2 kulintang, 1 pisang keju. Taruh harga 20 dari belakang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 2 pisang keju 1 kulintang. Taruh harga 20 1 kali. Berapa? 30 1 kali. 2 kali, 3 kali. 2 pisang keju 1 kulintang. Taruh harga 20 2 orang 1 kali. 25 30 1 kali. 2 kali, 3 kali. 1 pisang keju 2 kulintang. Taruh harga 20 30 dari belakang. 1 kali. 32 kali, 33 kali. Amat slow. Kates dan terong, taruh harga berapa? 20 1 kali. Bagasan 30 1 kali. 2 kali, 33 kali. Lagi yang sama. Taruh harga 20 banyak orang. 30 1 kali. 2 kali, 3 kali. Masih yang sama. Taruh harga 30 1 kali. 2 kali, 3 kali. Lihat. Ya, 30
30, satu kali. 2 orang nih. 30, satu kali. 32 kali. Waduh, cuman ini satu. Tinggal satu nih. Ada 2 orang 30. Nenek 51 kali. 2 kali. 3 kali. Mas-mas yang pakai masker. Iya, sudah lihat. Ini kades dan pisang. Tawarga 30, Mama Kia. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lagi tawarga 30, 2 orang. 1 kali, 32 kali, 33 kali. Mama Om Jenny sama Mama Niko. Lagi tawarga 30, 1 kali, 30, 2 kali, 30, 3 kali. Om Chandra. Lagi tawarga 40, 1 kali, 40, 2 kali, 40, 3 kali. Masuk. Lagi taruh harga 50, 1 kali, 50, 2 kali, 50, 3 kali. Bisa putih deh. Taruh harga berapa? Bisa hijau kan ya? 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ibu mati. Sama, taruh harga. Ayo. 20, 1. Yang ikat takut. 20, 1 kali. 30, 1 kali. 30, 2 kali. 30, 3 kali. Terakhir pisang hijau 30, 1 kali. 50, 1 kali. 50, 2 kali. 50, 3 kali. Itu masing-masing yang jelaskan. Oh, Bapak Dipsa. Ya, Bapak Dipsa. Susah diketahui kalau matanya ini lihat. Bapak Dipsa. Pisang. Kayak solana. 20, 1 kali. 20, 2 kali. 20, 3 kali. Kemudian tadi yang ambil lemak tolong angkat tangan supaya Pak Jo bawakan bukunya, ketinggalan. Angkat tangan aja nanti Pak Jo kasih. Ya bisa lagi. 20. Nenek Asti dengan Mama Pia. Oh udah gak kok. 1 kali. Berapa? 30. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Nenek Asti. Oh yang kelihatan angkat tangan gerak. Lagi. Berapa? 20, 1 kali. 30 Mama Pero. 30 Mama Pero. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Lagi pisang. 20 dari belakang. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 20 dari belakang mimbar. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Mas slow. Lagi tawarga
2 kali, 3 kali. Serah. Orang 30 1 kali. 30 di bawah 2 kali. 30 Ibu Idama. 30 1 kali, 2 kali. 3 kali. Ya, atas sumbangan dari keluarga, majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ada penyampaian dari Bapak Sekretaris dan dari PWGT, pergantian kami persilahkan. Terima kasih yang disampaikan kepada jemaat teman-teman itu bahwa salah satu program di tahun 2022 adalah penerimaan tenaga koster, dan sudah disampaikan minggu lalu bahwa pendaftaran terakhir pada hari ini tanggal 19 Juni 2022. Ya, hari Selasa Majelis Gereja akan mewawancarai calon yang sudah memasukkan lamarannya. Ya, sampai saat ini ada 1 calon yang masukkan lamaran atau permohonan tertanggal 21 Mei 2022 atas nama Perwinsyah. Nah, jadi sampai saat ini pada penutupan pendaftaran ada 1 anggota yang memasukkan lamarannya, dan sebelum ditetapkan apakah diterima atau tidak, nanti ada wawancara dari majelis gereja pada hari Selasa. Ya, berhubung yang menangani koster selama ini yaitu PWGT berakhir pada bulan Juni 2022. Ya, demikian tambahan dari majelis gereja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari pengurus PWGT pertama mengucapkan banyak terima kasih pada kita sekalian, secara khusus partisipasi jemaat yang dengan semangatnya untuk membawakan aturan dan pengadaan gorden kita. Dan disampaikan kepada kita sekalian bahwa kain gorden yang sudah terpasang di dalam gedung gereja ini itu merupakan hasil dari natura yang sudah kita uangkan bersama selama 4 minggu kemarin, sekalipun istilahnya masih diambilkan sebagian dari uang kas. Nah, yang kami sampaikan pada kesempatan ini, harga dari pembelian kain gorden kita pada saat ini yaitu 8.090.000. 8.090.000. Kemarin sudah kami bayar 4.720.000. Itu merupakan dana yang sudah kita kumpul bersama selama 4 minggu ya, yang dari kelompok-kelompok kemarin natural, dan juga ada beberapa keluarga yang langsung menguangkan menyetor ke bendahara, dan sisa uang yang terbayar diambil dari kas PWGT sekitar 3.370.000. Namun itu akan tertutupi juga lagi dengan
dana yang mengadakan gorden yang terkumpul pada hari ini yaitu sekitar 2.690.000. Ya, 2.690.000 yang sudah terbayar yang ada kami pegang pada hari ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengadaan kain gorden yang sudah ada terpasang pada saat ini yang sudah kita lihat. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi baik lewat natura yang sudah dibawakan dan kita semua yang sudah membuangkannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang dan shalom. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, karena pada hari ini Tuhan sudah boleh memberkati kami, menyertai kami di dalam sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan boleh benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, boleh menjadi satu puji-pujian yang terindah yang boleh kami panjatkan kepada-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga sudah boleh mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Firman-Mu senantiasa mengajarkan kepada kami untuk selalu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Allah, sehingga kami boleh terus menjalani hidup ini hanya di dalam tuntunan kasih Tuhan. Mampukan kami untuk hidup benar dan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi, kami harus tetap setia hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus, Roh kebenaran itu menguatkan kami dan menuntun kami melalui semua persoalan-persoalan kehidupan ini. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan kami tidak mampu, kami penuh dengan keterbatasan. Olehnya itu ya Allah, kepada-Mu kami memohon Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa sanggup menopang kehidupan kami, memberikan kami hikmat karunia sehingga kami boleh terus melakukan kehendak Allah dan kami boleh terus menjalani hidup ini oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan kepada kami. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan pada siang hari ini. Kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami yakin bahwa Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengalami pertambahan usia, memberkati di dalam segala kegiatan rutinitas, memberkati di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan bersama dengan jemaat Tuhan. Berkati persembahan ini ya Allah, sehingga boleh senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu, boleh menunjang program-program yang sudah boleh kami susun bersama di dalam jemaat Tuhan, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi kemuliaan akan nama Tuhan.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mendoakan beberapa anggota jemaat Tuhan yang boleh bersyukur atas rupa-rupa karunia Tuhan, berkat Tuhan yang mereka senantiasa rasakan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat keluarga Yohanes Londo, buat keluarga Alpius Modi, keluarga Samuel Rande, keluarga Kena, keluarga Judi Londo, keluarga Berniti Payu, keluarga Anto, keluarga Musa Seba, keluarga Nene Elsa, keluarga Martin Torikoto, keluarga Agustinus Saleda, dan keluarga Lobo Paembonan, juga keluarga Mama Soni. Mereka bersyukur Tuhan atas berkat dan rupa-rupa karunia Allah. Lanjutkan kasih setiamu. Kami berdoa buat keluarga Bapak Markus Sumikuboro yang bersyukur atas kesehatan dan berkat Tuhan yang senantiasa dirasakan. Anak kekasih Pia juga boleh mengalami sukacita, boleh lulus dari SD dan masuk akan melanjutkan ke SMP. Juga keluarga Agustinus Saleda, Tuhan boleh memberkati pergi dan pulang dari Tarakan dan Wawundulo. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya. Dan keluarga Simon Tama bersyukur atas segala kesehatan dan berkat Tuhan yang senantiasa dirasakan. Tuhan sudah boleh memberkati Nenek Cio pergi dan pulang dari kampung. Dan cucu kekasih Alvin dan April sudah boleh naik kelas. Juga keluarga Luther Pasar bersyukur atas kelahiran cucu terkasih Joanna Excelsia Bura. Juga ulang tahun anak kekasih Juliani Bura. Ya Tuhan, dari keluarga-keluarga yang sudah disebutkan namanya tadi Tuhan, mereka bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang sudah Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan, tuntunan kasih sayang Tuhan boleh mereka rasakan, baik melalui pekerjaan, melalui berkat-berkat usaha-usaha yang mereka boleh lakukan, sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua itu. Lanjutkan kasih dan pemeliharaan bagi mereka, sehingga boleh terus menaikkan ucapan syukur mereka, boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan dalam penuntutan ilmu, baik yang bersama-sama dengan kami maupun jauh terpisah dari kami yang berada di luar Tarakan, oleh karena tugas dan pekerjaan, Tuhan boleh memberkati kami semua. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memampukan di dalam setiap langkah juangnya, sehingga boleh menjalani hidup demi masa depan dan demi untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang atau anak-anak kami yang saat ini mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan boleh membuka jalan, memberikan kesempatan, memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Tuhan menjauhkan daripada mereka rasa putus asa, sehingga mereka terus bertekun dan sabar untuk mempercayakan seluruh hidupnya bahwa suatu kelak Tuhan akan menunjukkan pekerjaan itu sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan buat majelis gerejamu yang mengangkat tugas pelayanan seminggu ke depan. Berkati kami semua ya Tuhan, persiapkan kami sehingga pelayanan ini dapat kami angkat, dapat kami kerjakan bersama-sama
demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat melakukan semua ini tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, mampukan kami dan layakkan kami untuk terus mengemban tugas ini. Tuhan boleh memberikan karunia hikmat, sehingga bukan karena hebatnya kami, bukan karena pintarnya kami, tetapi semata-mata karena Tuhan yang berkenan mau memakai kami sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa buat seminggu ke depan. Tuhan boleh memberkati kami semua. Tuhan boleh memberkati anggota jemaat Tuhan yang boleh mengambil jadwal ibadah. Persiapkan mereka ya Tuhan, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Begitu pula pelayan-pelayan Tuhan di dalam ibadah juga boleh mempersiapkan diri, sehingga boleh melayani dengan baik pula. Dan biarlah Tuhan kami bersama-sama saling menopang, bergandengan tangan mengangkat tugas pelayanan ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka, menyembuhkan mereka, dan memberkati obat-obatan dan perawatan yang senantiasa diberikan melalui para medis maupun keluarga. Kiranya itu semua boleh menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, memberkati pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami boleh memerintah kami dengan baik. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa buat Kota Tarakan, tempat kami hidup dan bekerja. Kiranya Tuhan pun akan senantiasa memberkati, menjaga, sehingga keharmonisan dan kenyamanan boleh tercipta di dalam kota kami, Kota Tarakan. Dan di antara kami boleh terus bersama-sama mengucap syukur, berterima kasih atas semua penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan boleh lakukan kepada kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami berdoa buat persiapan anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti jambore. Kiranya Tuhan boleh memberkati persiapan mereka, memberkati apapun yang mereka butuhkan, dan jikalau mereka akan berangkat, Tuhan terus menuntun, menyertai di dalam perjalanan, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh mengikuti jambore ini dengan penuh sukacita oleh karena tuntunan kasih sayang Tuhan. Begitupun jikalau mereka akan kembali, tuntunan Tuhan terus kami harapkan di dalam kehidupan mereka. Bapa kekal dalam kerajaan surga, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Jikalau di dalam ibadah kami pada saat ini kami masih penuh dengan keterbatasan, terima kami yang datang kepadamu di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyertai kami dan akan terus menyertai kehidupan kami, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Suka menuturkan hidup Jumat 427.
kita pergi dan menceritakan segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat atas kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.